Satu hal yang seringkali orang lupa di dalam proses sebuah perjuangan. Ketika seseorang berjuang untuk begitu banyak orang, seyogianya selesaikan dulu urusan dirinya dengan dirinya. Urusannya dengan dirinya, dengan egonya, dengan keinginan pribadinya, dan dermakan hidup untuk orang lain. Maka Tuhan akan melihat itu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman VTuber dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan saya Han Anis di channel Sandikala. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan semuanya sukses ya. Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Yang sedang sakit segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan masing-masing dengan lancar, dengan sebaik-baiknya. Teman-teman, saat saya shoot video ini, di sini hujan yang sangat lebat ya. Jadi kemungkinan kalau suara kemerosok saya mohon maaf. Dan kita sama-sama berdoa mudah-mudahan di musim penghujan ini kita selalu mendapatkan kebaikan-kebaikan ya. Allahumma shayyiban nafi'a. Mudah-mudahan Allah menurunkan hujan yang bermanfaat untuk kita semuanya. Teman-teman, beberapa hari terakhir ini rasanya semakin galau ya teman-teman VTuber ya. Setelah mendapati kenyataan bahwa pertengahan Januari yang sedianya on sebagaimana dikabarkan oleh salah satu VTuber top leader kita, seyogianya on dan tidak meleset ya, tapi rupanya tetap masih belum bisa on. Dan saya sendiri di dalam 2 hari terakhir ini mendapatkan japrian WA yang begitu banyak, sampai-sampai saya terpaksa harus tidak menjawabnya karena kesibukan yang lainnya. Habis waktu saya untuk jawab satu persatu, makanya saking banyaknya ya saya, daripada nanti dikira pilih-pilih yang dijawab ya, saya tidak menjawab semua. Saya sampaikan saja melalui konten ya. Teman-teman, sangat dimaklumi kalau semakin kesini semakin hati ini terasa galau, semakin hati ini terasa sedih karena tidak ada kejelasan kapan VTuber ini akan on. Apalagi kalau kita lihat di komen-komen ketika konten kami posting ya, banyak yang sudah tidak lagi percaya. Banyak yang kemudian hater muncul kembali setelah beberapa bulan sepi dari hater. Ternyata saat akhir-akhir ini mereka berduyun-duyun muncul lagi. Dan yang paling mengenaskan ya menurut saya, sangat disayangkan, hari ini saya melihat adanya satu pernyataan dari salah satu VTuber yang dianggap cukup aktif ya di dalam grup ya, sampai menyatakan jangan nonton konten kreator VTuber Pandawa 5 daripada posting konten Pandawa 5, lebih baik posting kontennya TT ya. Ini kan sudah sangat luar biasa teman-teman. Pernyataan ini blunder luar biasa, bahwa kenyataan konten kreator gembong hater itu kan kita tahu semua, dia memang ada
tendensi merusak. Memang tujuannya adalah agar VTube ini off selamanya. Tapi ternyata ada seorang VTuber yang katanya pengen VTube on, tapi malah justru membuat statement seperti itu. Lupa bahwa selama VTube ini di take down, hater nyerang sana sini terus dengan serangan yang luar biasa. Para konten kreator ini yang membela VTube dari mereka dan juga memberikan motivasi kepada teman-teman VTuber tanpa meminta imbalan apapun, ya, tanpa mendapatkan imbalan apapun. Saya kira itu sebuah blunder yang seharusnya tidak terjadi. Tapi oke lah, itu bentuk dari hati yang memang sudah sangat-sangat mungkin marah ya dengan kondisi VTube yang tidak on. Tapi sayangnya kemarahan itu ditujukan kepada orang-orang yang salah. Tidak apa-apa, kami maklumi. Teman-teman, sebagai sesama VTuber, kita seharusnya saling mendoakan, ya. Kita seharusnya saling mensupport. Bahwa kalau teman-teman menganggap hidup kami para konten kreator ini seluruhnya hanya untuk VTube, ya itu nggak benar juga. Mengapa? Karena kami juga mempunyai keluarga yang harus kami hidupi, kami mempunyai kepentingan-kepentingan lainnya, bahwa selama VTube off ini kami juga harus tetap hidup, ya, survive. Cara kami survive ya macam-macam. Salah satunya dengan melaksanakan bisnis-bisnis kami, apapun itu. Salah satunya dengan bisnis yang kemudian sering disalahpahami oleh teman-teman VTuber. Kiranya yang kami lakukan adalah hanya murni untuk VTube. Ya mungkin kebetulan saja bahwa salah satu bisnis kami mempunyai hubungan-hubungan antar personal dengan para VTuber, mungkin dengan para leader, ya, dengan teman-teman VTuber yang lain. Tapi itu adalah bisnis, bukan bisnis aplikasi, bukan bisnis yang sejenis dengan VTube, ya. Dan kalaupun kami meeting, ya, itu adalah untuk hal-hal yang lain, hal-hal yang kami pandang lebih besar kemaslahatannya dibanding sekedar mengejar-ngejar bayangan VTube yang belum juga menampakkan figurnya, yang figur on-nya yang jelas. Katanya tombol on ada di mana, belum ada di tokoh, ya, pemilik VTube. Ternyata sampai saat ini juga belum bisa ditekan tombolnya. Seandainya memang beliau mempunyai cukup kekuatan, kemampuan untuk meng-on-kan VTube, tentu sudah di-on-kan dari kemarin-kemarin atau mungkin saat-saat ini. Tapi ya sampai saat ini semuanya belum menunjukkan hasilnya. Artinya kita sekali lagi harus bersabar. Kemudian ada sebagian besar VTuber yang justru mencoba untuk menyalahpahami apa yang kami lakukan. Dikiranya hidup kami itu hanya untuk VTube, gitu. Dan dikiranya pokoknya kami kalau melakukan apa-apa itu ya untuk VTube. Mereka lupa bahwa setiap kita ini ya bertanggung jawab kepada diri kita masing-masing, keluarga kita. Sehingga kalaupun kami melakukan upaya-upaya perjuangan seperti Anda, berjuang seperti Anda, atau mungkin seperti sebagian dari Anda, memperjuangkan kepentingan VTube, itu bukan berarti kemudian
semua hanya labelnya hanya VTube. Belum tentu. Saya ingin mengatakan bahwa apabila kita melakukan sesuatu yang lebih besar, otomatis hal yang kecil yang berada di dalam hal besar itu tentu akan terbawa, tentu akan juga terpikirkan dengan sendirinya. Tapi ketika kita memikirkan sesuatu yang kecil, yang besar, bisa pasti ya, bukan bisa jadi atau pasti, atau bahkan pasti tidak ikut terpikirkan. Ya bisa jadi terpikirkan, tapi kalau tidak ada kaitannya ya tidak bisa. Tapi kalau kita memikirkan yang lebih besar, yang kecil tentu included, ya tentu termasuk. Makanya saya pernah mengatakan bahwa apa yang kami upayakan adalah sesuatu yang lebih besar, kemaslahatan umat yang lebih banyak, dan efeknya, asarnya, akibatnya mudah-mudahan sampai kepada VTube. Tapi jangan kemudian teman-teman mengandalkan hanya itu. Saya suatu saat dulu, beberapa bulan yang lalu, Agustus lah, saya pernah dalam sebuah obrolan telepon bersama Ibu Yunita dan Pak Fernando ya, saya pernah menyatakan bahwa karena beliau berdua bertanya bagaimana sikap Pak Anies kalau melihat begini nih. Saya mengatakan kalau memang ada beberapa orang, waktu itu nampak ada 2 orang yang sama-sama mengupayakan, mengusahakan, memperjuangkan VTube ini untuk on, ya seyogyanya kita dukung dua-duanya. Seyogyanya kita mengandalkan kedua-duanya. Jangan justru salah satu nafikan ya. Jangan salah satu dianggap pengkhianat misalnya, dianggap tidak benar. Karena bisa jadi yang anggapan Anda itu adalah anggapan yang bakal mempermalukan diri Anda. Jadi saya dulu mengatakan sebaiknya kita ikuti kedua-duanya. Kalau suatu saat salah satu berhasil, alhamdulillah kita dapat hasil dari salah satu. Semakin banyak orang yang berjuang, semakin besar pula probabilitas keberhasilan dari perjuangan itu. Tapi kalau hanya satu yang berjuang, ya probabilitasnya cuma satu itu. Maka saya menyarankan, waktu itu saya menyarankan, atau lebih tepatnya saya menyikapi untuk diri saya, ya saya ikuti dua-duanya. Toh kalau dua-duanya berhasil, akan ada 2 kan. Nah, 2 kan lebih baik daripada cuma 1. Apalagi kalau hanya 1 yang berhasil, kok dilalah 1 itu yang kita terus-menerus tekan, kita hina, kita propaganda untuk caci maki, yang dilecehkan, di segala macam. Ternyata kok itu yang berhasil, apa masih punya muka di depannya gitu. Jadi saya kira sebaiknya kita bersikap dewasa, bersikap menghadapi ini ya, monggo lah, siapapun yang memperjuangkan kita dukung, apapun cara kita mendukungnya, bagaimanapun cara kita mendukung. Jadi ketika melihat justru ada, oh kalau ini benar, kalau ini salah, itu sudah yang menilai itulah yang nggak benar. Karena apa? Karena yang demikian itu berarti ada potensi dirinya nanti akan mendapatkan satu bukti yang mencengangkan dirinya barangkali. Itu bisa terjadi maksudnya. Kalau itu sampai terjadi kan malu ya. Jangan sampai kita menelan ludah kita sendiri. Jadi saya bersikap seperti itu. Kemudian sebenarnya bagaimana ke depan? Ya itu, perjuangan sedang dilakukan. Baik dari sisi pemilik VTube, saya kira juga melakukan upaya-upaya, entah apa upayanya.
Dari sisi orang yang biasa dulu melakukan segala bantuan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hidup, ya dia juga memperjuangkannya dengan caranya, meskipun tidak secara langsung, karena belum tentu sesuatu itu harus dilakukan dengan cara langsung ke sana. Ya, saya ingat waktu kecil kalau kita di irigasi waktu itu ya, atau di sungai ya, kita mau nangkep ikan itu airnya masih sedikit itu. Kalau kita kejar dari belakang ya ikannya lari terus. Kita mesti ke samping, muter gini, ke depan ikan lalu begini. Nah itu kena. Ikan di cara seperti itu dia kena. Tapi kalau dikejar dari belakang ya lari terus, nggak kena. Nah gitu. Jadi ibaratnya seperti itu teman-teman. Ada berbagai cara untuk membuat hidup ini on. Nah, hanya masalahnya begini, saya melihat sangat banyak teman-teman VTuber itu yang sebenarnya tidak siap untuk menghadapi VTube on ini. Banyak yang belum selesai dengan dirinya. Padahal ketika hidup ini kita kejar, hidup itu akan terus lari. Tapi kalau kita semeleh, kita serahkan semuanya pada Tuhan, dan kita berusaha tanpa ada tendensi, tanpa mengharapkan imbalan yang lebih, tanpa dengan embel-embel karena menginginkan, kita berjuang karena menginginkan, misalnya pengen jadi CEO, berjuang karena pengen jadi ini, jadi itu. Seandainya kita sudah tidak seperti itu, kita bisa dianggap orang yang sudah selesai dengan diri kita. Kalau kita sudah selesai dengan diri kita, maka apapun hasilnya, apapun yang akan terjadi, kita tentu akan siap untuk mendapatinya. Apakah akhirnya VTube on? Tentu sangat siap. Belum tentu juga. Bisa jadi VTube on kemudian lupa daratan. Mengapa? Karena belum mampu menerima segala kepahitan di dalam hidup ini. Nah, kalau kita sudah mampu menerima apapun ketentuan yang digariskan oleh Tuhan, maka seburuk apapun yang terjadi, bahkan kalau scam sekalipun, tentu kita bisa menerima dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Karena kita sudah selesai dengan dirinya. Maka pesan saya, selesaikan dulu urusan kita dengan diri kita. Selesaikan dulu urusan kita dengan ego kita. Ego kita rem, kita manage dulu, sehingga apapun yang akan kita jelang nanti, kita sudah bisa menerima bahwa itu adalah bagian terbaik yang disediakan oleh Tuhan. Bukankah kita hidup ini ya tidak lepas dari itu. Kita dari mana, kita mau kemana. Semuanya kalau kita rangkum menjadi sebuah kata, ya, hanya Tuhan saja. Nah, jadi saya berharap teman-teman sudah bisa mengerti bahwa semua upaya, semua daya, semua kekuatan, semua kemampuan, semua strategi apapun sudah dilaksanakan. Saatnya tawakal. Jadi mengejar sana sini karena persoalan yang kita hadapi, keluarga kita memang berat, itu belum tentu sesuatu yang baik kita lakukan. Kenapa? Karena ketahuilah bahwa 17 juta manusia yang kita sebut sebagai VTuber, semuanya dalam keadaan yang sedang susah, teman-teman. Semuanya sedang susah. Kalau kita kemudian mencari mengungkapkan kesusahan kita kepada teman-teman VTuber lainnya, ya itu kurang bijak. Saya berharap ayolah kita tata hati kita, diri kita,
supaya bisa menerima ketentuan Tuhan. Kalau ketentuan itu sesuatu yang sangat membahagiakan, bukankah kita pasti bisa menerimanya dengan baik? Tapi bagaimana kalau ketentuan itu tidak bukan sesuatu yang terbaik? Nah, itu harus kita siapkan gitu loh. Jangan yang disiapkan hanya enaknya saja. Nah, itu saya berpesan seperti itu. Apakah progres saat ini signifikan? Ya, progres ada tapi tidak signifikan ya. Yang kita cari adalah tombol on ya. Dan tombol on ada di mana? Kapan bisa ditekan? Tombolnya ada, listriknya belum ada, ya sama aja. Ya. Sebaiknya kita selesaikan urusan kita dengan diri kita. Sehingga ketika Fitup on, kita sudah sangat siap. Selamat sore, tetap optimis.